Assalamualaikum kaum muslimin dan dirahmati Allah. Semoga hari-hari kita senantiasa dalam kebaikan. Kali ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ciri-ciri yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Sebelum kita mulai, tidak salahnya teman-teman like, komentar, dan subscribe video ini terlebih dahulu ya, agar semakin berkembang dan tersebar luas kepada kaum muslimin lainnya. Barakallahu fikum. Ciri-ciri Nabi Ibrahim alaihi salam. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Para nabi pernah diperlihatkan kepadaku, ternyata Musa seperti seorang dari suku Syanu'ah. Aku juga melihat Isa putra Maryam, ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Selain itu, aku juga melihat Ibrahim alaihissalam, ternyata orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Aku juga melihat Jibril alaihissalam, ternyata yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Dahiyah." Imam Ahmad juga pernah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku pernah melihat Isa putra Maryam, Musa, dan Ibrahim. Adapun Isa alaihi salam berkulit kemerahan, berambut keriting, dan berbadan lebar. Sedangkan Musa alaihi salam seorang yang berkulit sawo matang dan berbadan besar." Para sahabat bertanya, "Lalu bagaimana dengan Ibrahim alaihi salam?" Beliau menjawab, "Maka perhatikanlah sahabat kalian ini, yakni beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam." Sebagai tambahan, seperti inilah ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami ambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun tidak pendek, dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan. Jika dia berjalan dengan tegak. Dari Bartha bin Azim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Dan dalam riwayat lain, Barra radhiyallahu anhu berkata, "Aku belum pernah melihat orang yang mengenakan kain merah yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai rambut yang menjulur sampai pundaknya, bahu beliau lebar, dan beliau bukan orang yang bertubuh pendek ataupun terlalu tinggi." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kedua telapak dan kaki beliau tebal, kepala beliau besar, tulang-tulang panjangnya besar, bulu-bulu badannya panjang. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum atau setelahnya. Kemudian Jabir berkata kembali, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam purnama. Beliau mengenakan kain merah. Aku pun mulai memandang beliau dan bulan. Ternyata beliau lebih indah dibandingkan bulan." Kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Beliau mempunyai rambut sampai pundak dan juga hingga cuping telinga." Wallahu a'lam. Anak pertamanya adalah Ismail alaihissalam yang lahir dari hasil pernikahannya dengan Hajar, seorang wanita Qibti dari Mesir. Kemudian lahir Ishak alaihissalam dari hasil pernikahannya dengan Sarah, anak perempuan dari pamannya sendiri. Setelah itu, Ibrahim alaihissalam menikah dengan Qantoroh bintu Yaqotan al-Kan'aniyah, sehingga lahirlah 6 orang anaknya, yaitu Madian, Zamron, Syauha, Yaqashan, dan Yashbaq. Sedangkan yang keenam tidak disebutkan namanya. Selain itu, Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan Jahun bintu Amin yang melahirkan 5 orang anak untuknya, yaitu Kisan, Sauraj, Amim, Lutan, dan Nafis. Demikianlah yang disebutkan oleh Abul Qasimi di dalam kitabnya At-Ta'rif wal I'lam.
Kisah ini disarikan dari kitab Qisahul Anbiya, buah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. تشهد الأيام عنا والسنون